Maka ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, permasalahan fikih berkaitan tentang masuk atau keluar dari kota yang terkena wabah, ya. Masuk atau keluar dari kota yang terkena wabah. Hal ini sudah diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdumu alaihi." Jika kalian mendengar taun, ya, salah satu dari bentuk wabah menimpa di suatu daerah, maka janganlah kalian mendatangi daerah tersebut. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, dan jika sudah terjadi taun di suatu daerah dan kalian berada dalam daerah tersebut, fala takhruju, maka janganlah keluar dari daerah tersebut firaram minhu, karena ingin lari dari taun tersebut. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian mendengar ada taun suatu daerah, maka jangan datangi daerah tersebut, dan jika kalian berada dalam daerah tersebut, jangan keluar dari daerah tersebut karena ingin lari dari taun tersebut. Maka yang pertama yang berkaitan dengan hadis ini, ya, seorang kalau mendengar suatu daerah terkena wabah, maka jangan dia ke situ. Jangan dia ke situ. Ini sebagai bentuk pelaksanaan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dia tidak, di antara hikmahnya agar dia tidak tertular. Agar dia tidak tertular. Ini daerah sudah wabah, ya, banyak orang terkena penyakit corona di situ, maka jangan dia datang ke daerah tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Firra minal majdzum firaraka minal asad." Larilah engkau dari orang terkena penyakit kusta sebagaimana engkau lari dari singa, ya. Nabi sampai menyuruh orang lari dari penyakit menular seperti firaraka minal asad, seperti kau lari dari singa. Berarti ini kesungguhan, ya. Namanya orang kalau ketemu singa dia pasti takut dan dia pasti berusaha lari sejauh-jauhnya. Ini menunjukkan Nabi serius dalam hal ini, ya. Karena ada hukum sebab akibat. Di antara akibat terjadinya penyakit adalah dengan sistem penularan, ya, dengan sistem penularan, semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, ya. Tetapi di antara sebab terjadi Allah memberikan penyakit kepada sebagian orang dengan sistem penularan. Oleh karenanya Nabi menyuruh kita untuk ikhtiar untuk kabur dari sumber wabah, ya. Firra minal majdzum firaraka minal asad, kata Nabi, larilah dari sumber penyakit tersebut sebagaimana kau lari dari singa. Ini menunjukkan serius, tidak dianggap sepele. Nabi larang tidak boleh masuk dalam daerah tersebut, ya. Dan sesuai dengan ayat-ayat dan hadis-hadis, di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah." Janganlah kalian menjerumuskan diri kalian dalam kebinasaan, ya. Allah larang. Kalau kita tahu itu berbahaya, kalau kita tahu itu bisa menimbulkan kebinasaan, maka jangan ke areal tersebut, ya. Ini yang pertama, dari orang luar maka jangan masuk ke areal wabah, ya. Dan kalau kita mau praktekkan seperti sekarang, jika memang kondisi Jakarta sudah parah, ya, sudah pemerintah memandang atau pihak-pihak yang terkait yang mengerti tentang akan hal ini memandang bahwasanya Jakarta sudah harus lockdown misalnya, ya, dan semisalnya, maka tidak boleh ada orang datang ke sini. Orang luar jangan masuk ke sini, ya, tidak boleh masuk ke areal sini. Ya, misalnya ada keluarga mau datang ke Jakarta, kita bilang jangan. Kenapa? Karena pemerintah memandang ini sudah bisa rawan terkena penyakit, dan juga, ya, agar mudah penanganannya. Kalau ada yang datang kemudian terkena kemudian dia keluar lagi, maka semakin tersebar virus tersebut dan sulit untuk ditangani. Ini semua adalah bentuk ikhtiar yang diajarkan dalam syariat Islam. Maka saya katakan penerapannya, kalau kita di Jakarta ada yang mau kunjungi kita bilang enggak, ya, nanti lain kali, ya. Bulan depan mudah-mudahan, ya. Bulan depan atau 2 pekan lagi mudah-mudahan, kalau sudah diizinkan oleh pemerintah, ya, kondisi sudah kondusif, maka silakan untuk datang mengunjungi kita. Adapun sekarang maka jangan. Kemudian yang kedua, sebaliknya, barang siapa yang berada dalam areal wabah tersebut, maka dia tidak boleh keluar dari lokasi tersebut, ya. Fala takhruju firaran minhu, kata Nabi, jangan kalian keluar dari areal tersebut karena ingin lari dari penyakit tersebut. Maka tidak boleh keluar dari areal wabah. Kita yang sudah berada di daerah yang dihukumi, ya, sumber wabah dan sudah mulai tersebar di berbagai tempat, bahkan saya dengar di setiap kecamatan ada yang terkena penyakit corona, ya, maka jangan kita
keluar dari daerah ini ya. Jangan keluar, sebisa mungkin jangan keluar karena ada beberapa hikmah yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama yaitu agar tidak memperluas penularan. Yang pertama agar tidak memperluas penularan. Apalagi orang tersebut sudah kena penyakit ya. Yang tidak kena penyakit saja, yang belum divonis terjangkiti positif virus corona tidak boleh keluar, apalagi yang sudah divonis positif virus corona ya. Karena Nabi SAW bersabda, la turidu al-mumridha 'ala al-musih. Nabi SAW mengatakan jangan kalian membawa onta yang sakit kepada onta yang sehat ya. Ya, karena kalau onta yang sakit dibawa ke areal onta yang sehat maka akan terjadi penularan. Maka demikian juga orang yang sudah berada dalam areal wabah yang mungkin dia sakit atau dia membawa virus corona tanpa dia sadari ya, karena masa inkubasi butuh 2 minggu ya. Maka jangan dia keluar ya. Jangan dia keluar karena bisa mempengaruhi atau memperluas areal penularan virus COVID-19. Ini hikmah yang pertama disebut oleh para ulama kenapa tidak boleh keluar dari areal wabah. Hikmah yang kedua ya disebut oleh para ulama ya, kalau orang-orang yang sehat ya, jadi pembicaranya bukan cuma orang yang sakit enggak boleh keluar, orang yang sehat juga enggak boleh keluar. Orang yang sehat juga enggak boleh keluar. Kalau semua yang sehat kabur dari daerah tersebut ya, kemudian pergi meninggalkan daerah tersebut, yang kuat yang tidak tertular, maka lantas siapa yang mengurusi orang-orang yang sakit? Mereka butuh diperhatikan. Tatkala mereka sakit butuh diperhatikan, tatkala mereka meninggal dunia juga butuh diperhatikan. Butuh disolatkan, butuh dikuburkan. Maka tidak boleh keluar ya. Yang kuat mengurusi yang sakit ya. Kalau semuanya keluar maka akhirnya orang-orang yang sakit tidak ada yang menangani. Kemudian juga di antara hikmah yang disebut oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ya, bahwasanya jika sebagian orang bertahan, ya lama-lama ya dia akan kuat menghadapi kondisi virus tersebut. Dan ini kenyataan, orang-orang yang bertahan akhirnya dia punya imun ya. Dia kuat hingga dia bisa mengalahkan virus tersebut ya setelah mengalami ya tahapan-tahapan tentunya ya. Sehingga dengan kondisi yang sehat tadi dia bisa mengurusi orang-orang yang masih sakit. Kemudian juga di antaranya hikmahnya kenapa tidak boleh keluar, dikhawatirkan terjerumus dalam permasalahan akidah, yaitu perkataan seandainya ya. Karena Nabi SAW melarang, Nabi mengatakan ya bahwasanya jika seorang melakukan sesuatu ternyata tidak sesuai dengan keinginannya, fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Maka jangan dia berkatakan seandainya saya melakukan demikian tentu sudah begini-begini. Fa inna law taftahu amala syaitan. Karena law seandainya akan membuka pintu syaitan. Kenapa orang yang keluar kemudian dia akhirnya selamat, seandainya dia selamat, dia akan berkata ya seandainya saya tidak keluar, saya tentu akan terkena penyakit. Ya, ini dilarang ya, dilarang. Ya, kemudian juga yang di dalam sudah terkena penyakit, dia akan berkata seandainya saya keluar tadi saya mungkin selamat. Sehingga membuka seandainya dilarang dalam agama. Mungkin dia selamat dari virus, tetapi dia terjerumus dalam kesalahan dalam akidah. Ya, dalam kesalahan dalam akidah. Yang terakhir para ulama menyebutkan di antara hikmah kenapa anda boleh keluar dari daerah yang terkena wabah, karena orang yang sabar di daerah yang terkena wabah dia bisa mendapatkan pahala mati syahid. Ya, apakah dia meninggal ataukah dia terjangkiti dan dia selamat atau dia sehat, selama dia bersabar di daerah yang terkena wabah, ya bersabar tidak mengeluh sama sekali, ya dia tahu ini semua takdir Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan la yusibana illa ma kataballahu lana, tidak akan menimpa kami kecuali yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala mati syahid. Dan sebagaimana pernah saya jelaskan dalam tulisan sebelumnya tentang bahwasanya meninggal karena wabah corona dihukumi mati syahid, ya. Maka orang yang mendapatkan pahala mati syahid bukan cuma yang mati syahid, ya. Bahkan yang tidak mati syahid selama dia bersabar, dia menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak mengeluh sama sekali, dia juga bisa mendapatkan pahala mati syahid, ya. Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah berkata, "Anna ajra syahid innama yuktabu liman lam yakhruj min baladi ta'un." Sungguhnya pahala orang mati syahid hanyalah ditetapkan bagi orang yang tidak keluar dari daerah wabah. Wa aqama qasidan thawaballahi subhanahu wa ta'ala. Dan dia menetap di daerah tersebut berharap ya pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rajian sidqa wa'dihi. Dan dia berharap janji Allah Subhanahu wa taala. Arifan annahu in waqa'a lahu aw sarafahu anhu fa huwa bi taqdirillahi.
dan dia ngerti dan dia sadar kalau dia terkena penyakit itu takdir Allah Subhanahu wa taala, kalau dia terhindar dari wabah tersebut juga karena takdir Allah Subhanahu wa taala, ghairu mutadajjir bihi in waqa'a bihi, dan jika dia terkena penyakit dia tidak mengeluh, maka ini yang mendapatkan pahala mati syahid ya. Terlepas apakah dia meninggal atau tidak. Oleh karena sebenarnya virus ya atau wabah ini adalah musibah tapi dia juga ujian ya bagi orang yang bersabar menghadapinya ya, meyakini semua takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak mengeluh ya dengan apa yang terjadi, maka dia bisa mendapatkan pahala mati syahid. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghukumi orang yang keluar dari areal wabah karena ingin lari dari virus tersebut, dari wabah tersebut, maka dihukumi dengan dosa besar, seakan-akan dia lari dari medan pertempuran. Kata Nabi SAW, al-far minat ta'un kal-far minaz zahaf. Seorang yang lari dari ta'un, dari wabah, seperti orang yang lari dari medan pertempuran. Dan lari dari medan pertempuran termasuk dosa besar. Ya, Nabi SAW mengatakan, ijtanibu sab'am minal mubiqat. Ya, jauhilah dari 7 dosa-dosa yang membinasakan. Rasulullah SAW sebutkan di antaranya, ya, al-firar minaz zahaf, yaitu lari dari medan pertempuran. Lari dari medan pertempuran. Oleh karenanya ini hukum syar'i. Kalau daerah kita sudah ya terkena, divonis oleh pemerintah misalnya ini daerah wabah ya, dan mulai tersebar wabah, kita enggak boleh keluar. Kita enggak boleh keluar ya. Kalau keluar karena takut penyakit tersebut, lari dari apa? Lari dari medan pertempuran. Dosa besar. Dosa besar ya. Bersabar kalau kita selamat ya, dengan izin Allah. Kalau kita terkena dan kita sabar, kita mendapatkan pahala mati syahidnya. Baik, berikutnya yang dilarang lari dari lokasi wabah adalah jika dia keluar dari daerah wabah tersebut karena ingin menghindar dari penyakit. Karena ingin menghindar dari penyakit. Nabi SAW mengatakan firaran minhu, yaitu dia fala takhruju firaran minhu. Jangan dia keluar dari daerah tersebut karena ingin kabur dari wabah tersebut. Tetapi kalau dia keluar karena ada keperluan lain, kata para ulama enggak mengapa. Contoh, ternyata dia keluar, misalnya kita di Jakarta terjadi wabah sudah di mana-mana. Kita keluar bukan karena ingin kabur dari penyakit, tapi karena ada keperluan, misalnya menjenguk orang tua atau apa ya, atau ada pekerjaan yang memang sudah dijadwalkan dan kita masih bisa keluar bukan karena takut dari penyakit ya, maka tidak termasuk dalam larangan tersebut kata para ulama. Dan itu yang Maha tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita keluar ya pengin kabur atau ya dengan cari-cari alasannya pengin kunjungi orang tua. Ternyata pengin apa? Kabur dari wabah, maka ini tidak diperbolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. An-Nawawi berkata, "Ammal khuruj li 'aridin fala ba'sa bihi." Adapun seorang keluar dari daerah wabah karena ada keperluan, maka tidak mengapa ya. Wattafaqu ala jawazil khuruj bi syughlin wa gharadin ghairil firar. Dan Imam Nawawi rahimahullah berkata, para ulama sepakat boleh seorang keluar dari daerah wabah ya karena ada keperluan ya atau karena pekerjaan, selama bukan karena ingin lari dari penyakit. Kalau ingin lari dari virus, maka dia terjerumus dalam dosa besar. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya jika ternyata wabah sudah merajalela, tersebar di seluruh kota, misalnya di Jakarta sudah jadi kota wabah. Di Bandung juga sudah jadi kota wabah. Sudah, di mana-mana orang sudah terkena wabah. Kata para ulama, maka tidak mengapa bolak-balik keluar masuk antara Jakarta dengan Bandung. Karena hukumnya sudah sama. Sama-sama kota apa? Wabah. Ya. Tidak mengapa. Dia ada keperluan ke Jakarta, ke Bandung selama masih dua. Seandainya ternyata 3 kota semuanya sudah dihukum sebagai kota wabah, ya, pusat wabah, maka berpindah-pindah dari kota tersebut tidak jadi masalah. Ya. Karena dia bukan lari ke tempat yang sama juga terkena wabah. Ya. Beda kalau dia pergi ke kota D yang ternyata tidak ada penyakit dalam rangka untuk lari dari wabah, maka ini yang diharamkan. Ya. Oleh karenanya Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah berkata, "Lau amma iqliman lam yahrumil khuruj min ba'dhi qurahu ila ba'dhin li'annahu la firara hina idin albattah." Seandainya wabah sudah meliputi seluruh negeri, ya, maka tidak mengapa seorang berpindah dari satu kota ke kota yang lainnya dalam negeri tersebut karena sudah tidak dihukumi dengan
kabur dari penyakit karena semuanya areal sudah penyakit ya. Makanya sekarang mungkin orang bertanya, Ustaz, bolehkah kita pergi dari Jakarta? Ya kalau ternyata kota kita sudah dihukumi sebagai kota sumber wabah, hukum asalnya nggak boleh kita keluar. Kecuali tadi ada keperluan yang benar-benar keperluan, bukan untuk lari dari penyakit. Misalnya, Ustaz, saya ingin pergi ke pantai mana ya sama keluarga. Buat apa? Ya buat melarikan diri, ya nggak boleh. Buat liburan misalnya ya, lihat apa liburan sana ya. Kalau kamu keluar ke sana dan ingin balik lagi ya lain cerita karena ada keperluan berarti ya. Tapi kalau lari ke sana karena ingin kabur dari penyakit maka hukumnya haram.